Pemirsa, masyarakat sipil melakukan aksi simbolik untuk mendesak Komnas HAM memeriksa Prabowo dalam kasus kejahatan pelanggaran HAM berat penghilangan aktivis. Aksi ini dilatar belakangi pengakuan Prabowo Subianto pernah melakukan pengejaran terhadap aktivis pro-demokrasi di medio 1997-1998 dalam acara yang digelar di JCC Senayan 28 Januari 2024. Pengakuan tersebut dinilai cukup untuk menjadi bukti bagi Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus kejahatan pelanggaran HAM berat penghilangan aktivis 97-98. Ya, beberapa jam jelang pencoblosan, masyarakat sipil mendesak Komnas HAM untuk memeriksa salah satu paslon yang ikut berkompetisi dalam Pilpres 2024. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Mas Dimas Agus Arya, dan Ketua Panitia Musyawarah Besar Aktivis 98, Mas Sangap Surbakti. Selamat sore, Mas Dimas dan Mas Sangap. Selamat sore, Mas Samuel. Saya ingin Ya, semoga dalam kondisi sehat. Saya ingin ke Mas Dimas. Mas Dimas, apa isi surat yang disampaikan ke Komnas HAM? Oke, terima kasih. Pertama, dari pemberitaan dan juga dari situasi perkembangan hari ini gitu ya, kami tentu menyampaikan gitu ya, dan juga melakukan sejumlah upaya termasuk hari ini begitu ya, dengan mengirimkan surat desakan kepada Komnas HAM. Intinya dari surat itu kami meminta Komnas HAM itu kemudian mencatat sejumlah bukti-bukti baru begitu ya, dan juga bukti-bukti petunjuk yang memang kalau kita lihat dalam beberapa waktu belakangan, dan juga sebenarnya kita juga dalam surat tersebut sudah menyampaikan bahwa bukti-bukti petunjuk tersebut sudah berserakan di hampir 2 kali kontestasi pemilu terakhir, begitu ya. Ada bukti-bukti dokumen surat DKP yang itu kemudian ketika kita meminta dalam jalur resmi keterbukaan informasi publik selalu ditolak oleh Mabes TNI. Tapi kemudian 2014 dokumen itu muncul ke publik. Yang isinya adalah soal pemecatan terhadap 3 jenderal, Prabowo Subianto, lalu ada Muhdi PR, dan juga Kolonel Hairawan. Lalu di 2019 kami juga ingat ada satu statement begitu ya, yang menyebutkan bahwa Pak Prabowo dalam kesempatan tersebut bilang bahwa dia memang menculik 9 orang yang hari ini sudah kembali, dan hari ini sudah merapat bersama dengan barisan pendukung Pak Prabowo begitu ya. Nah, dalam konteks teori hukum ya, dolus atau kejahatan itu kemudian dapat dipersepsikan sebagai salah satu bukti paling otentik, bukti paling kuat untuk kemudian dapat menunjukkan adanya satu kejahatan. Nah, terbaru adalah pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam acara internal gitu ya, pendukung Prabowo Gibran 02 2 minggu lalu. Beliau berkelakar kepada Pak Budiman Sujatmiko dan juga Agus Sabo gitu ya, soal kemudian pernah dikejar-kejar, pernah diambil dan lain sebagainya. Nah, ini menurut kami adalah fakta yang tidak bisa dibantah, dan fakta yang menurut kami sangat otentik, sangat kuat begitu ya, sehingga otoritas penegakan hukum dan juga penegakan hak asasi manusia dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyelidik berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 bisa mengambil fakta-fakta atau bukti-bukti tersebut untuk memperkuat dokumen penyelidikan pro justisia soal kasus penghilangan orang secara paksa yang sebenarnya sudah selesai di tahun 2006, Mas Samuel. Begitu. Tapi kemudian dinamikanya semenjak dokumen penyelidikan itu sudah selesai, Kejaksaan Agung sebagai otoritas penyidikan dan penuntutan kerap kali mengembalikan dokumen tersebut karena alasan kurangnya bukti formil dan material. Nah, ini ada satu bukti yang sangat kuat, bukti petunjuk
bukti yang sangat otentik begitu ya, sehingga harapan kami dalam surat desakan itu Komnas HAM mampu untuk kemudian dapat menggunakan fakta-fakta dan bukti-bukti ini untuk melanjutkan dan menindaklanjuti penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di tahun 98. Oke. Seperti itu dulu. Oke. Kenapa sekarang Mas Dimas? Lalu tadi misalkan 9 orang yang diculik sudah kembali, apalagi yang dikejar oleh Komnas HAM dalam kasus ini? Ya, pertama saya mau menjawab yang pertanyaan kedua Mas Samuel. Soal kenapa kemudian harus ada penyelesaian kasus. Kita harus paham gitu ya, dalam konteks kasus penghilangan paksa ada 23 nama begitu ya yang kemudian menjadi korban dalam kasus tersebut. 9 orang sudah kembali berdasarkan klaim dan juga memang sudah kembali sesuai fakta begitu ya. Tapi kemudian ditemukan dalam satu peristiwa yang sama 13 orang masih hilang dan masih belum mendapatkan kejelasan status di mana mereka berada, apakah sudah meninggal begitu ya, apakah masih berada dalam situasi yang disembunyikan dan lain sebagainya, dan 1 orang ditemukan meninggal dunia, Gilang, atas nama Gilang gitu ya. Bangunan atau logika berpikirnya adalah 13 orang ini kalau berdasarkan dokumen penyelidikan Pro Justisia Komnas HAM berada dalam satu operasi yang sama, operasi mantap, begitu ya. Yang itu adalah tanggung jawab dan wewenang dari otoritas keamanan pertahanan waktu itu adalah ABRI, begitu. Dan kemudian yang kemudian dapat banyak ditemukan dalam dokumen penyelidikan tersebut, yang paling bertanggung jawab adalah Special Force atau tim Mawar yang memang waktu itu berada dalam naungan Kopassus. Dan Danjen Kopassus saat itu adalah Prabowo Subianto. Sehingga dalam konteks pertanggungjawaban hak asasi manusia dikenal doktrin pertanggungjawaban komando atau common responsibility. Sehingga Pak Prabowo sebagai Danjen Kopassus dan juga Pangkostrat tahun 98 itu punya otoritas yang sangat kuat dalam mengendalikan pasukan dan mampu kemudian dimintai pertanggungjawaban, dan itu sudah dilakukan oleh Komnas HAM di medio 2002 sampai 2004 begitu ya, tapi kemudian tidak pernah datang dan menerima panggilan itu. Terus yang kedua, kenapa kemudian dilakukan H-1 begitu ya? Tentu kami melihat situasi ketegangan hari ini gitu ya, ada banyak kemudian fenomena-fenomena menjelang hari pencoblosan yang akan dilakukan besok gitu ya. Kami melihat ini sebuah langkah konsisten kami Mas gitu ya. Terlepas apakah kemudian kami melihat besok upaya atau kegiatan atau aksi kami dilakukan H-1 gitu ya, kami merasa memang kita sudah coba untuk melakukan segala bentuk upaya untuk menagih Komnas HAM sebelumnya. Tapi hari ini kami merasa Komnas HAM tidak bisa untuk tinggal diam. Hari ini adalah perwujudan konkret kami untuk mendesak Komnas HAM dalam menjalankan otoritasnya. Bang Sangap, tanggapan terkait dengan aksi yang dilakukan H-1 jelang pemilu seperti apa? Ya, ini kan dagelan politik buat kami ya. Kenapa? Sebenarnya ini udah kacang yang digoreng berulang kali. Poinnya begini, sesungguhnya di mata saya Pak Prabowo ini juga korban. Mengapa? Ketika situasi ini terus digoreng-goreng, beliau menjadi objek atas tuduhan-tuduhan, khususnya para NGO-NGO ini. Dimas, Anda belum ada di Kontras, bagaimana Kontras sudah melakukan investigasinya. Bahkan Kontras ini dalam beberapa hal saya katakan melenceng. Ada kes yang perlu terlibat, dia terlibat, ada di Sumatera Utara. Mengapa mereka tidak mau fokus kepada soal penculikan ini? Terbitnya Kepres nomor 62 garis miring ABRI garis miring 1998 yang ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie, menurut kami secara politik dan secara hukum atau secara politik hukum itu sudah selesai. Nah, persoalannya kan begini, bukan di kami, bukan di Pak Prabowo, Prabowo problemnya.
Tapi problemnya adalah di sistematika hukum positif kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan keputusan politik. Nah, persoalan tahun 98 tersebut itu sudah masuk kepada sebuah keputusan organisasi. Nah, jadi ini nggak bisa kontras semata-mata masuk begitu saja mengatakan culak-culik gitu. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan mengatakan dia sudah mengeluarkan statement. Itu bisa Anda sebut sebagai bukti awal? Iya. Kurang apa lagi dari beliau? Jadi tolong NGO ini jangan mengejar Pak Prabowo, apalagi dalam election besok. Ya kita sama-sama tahulah. Yang kubu sebelah kiri dan sebelah kanan juga teman-teman saya semua kok. Yang dulu juga tahun 2009 mereka memperjuangkan Prabowo. Mereka menginginkan Prabowo sebagai wapres. Sekarang berbalik. Jadi ya ini soal inkonsistensi dan soal konsistensi dalam pikiran-pikiran dan tindakan kita aja sebagai kaum Demokrat. Jadi saya katakan kepada kawan-kawan di Kontras di NGO, sudahlah, agenda asing jangan Anda kipas-kipas lagi dalam ini. Gitu. Ini sudah cukup gitu. Buat kami Kepres B.J. Habibie itu sudah final. Sudah jelas-jelas di sini dikatakan. Satu lagi saya klarifikasi tadi. Dimas mengatakan 3 diantara satunya Pak Prabowo dipecat. Pak Prabowo tidak pernah dipecat, bos. Kasih saya dokumen hukumnya. Mana yang mengatakan beliau dipecat? Tidak ada. Kepres Pak B.J. Habibie itu tidak mengatakan dia dipecat. Dia dapatkan haknya. Dia purna sebagai tentara, sebagai jenderal. Beliau berhak menyandang gelar purnawirawan. Kalau dipecat, beliau tidak berhak menyandang gelar purnawirawan. Oke. Bang Sangap, ini tadi sempat mengatakan agenda asing. Apakah benar seperti itu bahwa Kontras sendiri menurut Abang ditunggangi oleh tidak harus asing ya, mungkin kepentingan dari orang lain? Bang Sangap. Ya, tidak bisa dilepaskan dalam konteks pertarungan Pilpres ini. Asing juga main-main, ngobok-ngobok di Republik Indonesia ini. Gitu loh. Tidak bisa dilepaskan itu. Kita jangan naif melihat sebuah pertarungan politik global. Jadi selalu saja bahwa kalau sudah menjelang Pilpres itu invisible hand selalu dimainkan. Nah, di last minute proksinya dimunculkan. Jadi ini semua adalah mainan. Kita sama-sama tahu ini semua, sama-sama baca bukunya, sama-sama cara mainnya kita melihat gitu. Belum lagi ada yang mendesain sebuah katanya film dan segala macam. Padahal kategorinya bukan ya film dokumenter lah. Oke. Mas Dimas, bagaimana Mas Dimas tanggapannya? Ini kurang apa lagi dari Kontras? Kenapa harus dikeluarkan lagi, apalagi menjelang pemilu, bahwa Kepres Habibie sudah final, bahwa Prabowo bukan dipecat seperti itu? Mas Samuel, poinnya begini Mas Samuel. Poinnya adalah Pak Prabowo itu juga korban, bukan pelaku. Jangan Pak Prabowo diposisikan sebagai pelaku. Karena kalau situasi ini seperti itu terus. Bang Sangap. Oke, kita tunggu, kita tahan dulu Bang Sangap karena mungkin lagi dalam perjalanan jadi komunikasi agak terganggu. Mas Dimas, silakan Mas Dimas. Iya, terima kasih Mas Samuel. Dengan korban. Ya, Mas Dimas. Sebentar Bang Sangap, Bang Sangap yang saya hormati ya. Ini kontradiksi dengan pernyataan Bang Sangap. Bang Sangap tadi bilang bahwa aktivis 98 adalah perwujudan konsistensi perjuangan demokrasi. Tapi ketika kita berbicara hari ini, eksponen 98 termasuk Bang Sangap di dalamnya terpecah belah begitu ya. Dan juga menunjukkan inkonsistensi dari gerakan untuk mewujudkan demokrasi yang substansial. Saya rasa ini adalah satu pernyataan dan juga mempertunjukkan wajah dari aktivis 98 yang sangat kontradiktif, gitu ya. Itu pertama. Dagelan politik Bang Sangap, saya rasa Bang Sangap juga paham betul, gitu ya. Bang Sangap dengan latar belakang sebagai orang yang juga pernah berkecimpung dalam dunia aktivisme, termasuk di Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia atau PBHI, begitu ya. Tentu melihat bahwa permasalahan HAM ini adalah permasalahan bangsa, Bang. Ini adalah masalah kemanusiaan. Oke, Bang Sangap tadi bilang bahwa ada Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden Habibie. Tapi pertanyaan mendasar saya,
dalam konteks pertanggungjawaban hukum dan juga dalam konteks kepastian hukum, ada doktrin yang menyebutkan bahwa asas keadilan hanya bisa diwujudkan melalui mekanisme pengadilan yang adil, yang tidak berpihak, dan tentu sesuai dalam koridor tugas dan juga fungsinya, begitu ya. Dalam hal ini, kami bersetia dengan nilai-nilai yang kami bawa dari tahun 98. Tadi Bang Sangap menyebutkan dan juga merendahkan derajat dan otoritas saya, bahwa saya tidak pernah terlibat dalam kasus 98. Benar, tapi kemudian apakah saya tidak mampu atau saya tidak berhak untuk kemudian mengetahui dan saya kemudian meneruskan kembali apa yang sudah diperjuangkan oleh para keluarga korban? Saya mau kasih tahu dan saya mau kasih jawaban yang cukup mewakili kenapa hari ini keluarga korban dan juga masyarakat sipil bersetia untuk melakukan upaya desakan adanya pengadilan hak asasi manusia. Yang pertama adalah kepastian hukum itu sendiri, Pak dan Mas Samuel. Kepastian hukum hanya bisa diperoleh dari putusan hukum yang inkrah atau mengikat. Sementara kita tahu peristiwa 98 hampir sama sekali tidak ada peristiwa yang dibawa atau diseret ke pengadilan hak asasi manusia. Tidak hanya berbicara soal konteks pengadilan untuk penghilangan paksa atau penculikan aktivis 1998, tapi kita berbicara juga soal tragedi Mei, soal peristiwa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2. Yang ini juga sudah ada faktanya, sudah ada dokumen penyelidikannya, sudah ada proses hukumnya. Tinggal bagaimana hari ini rezim atau penguasa yang silih berganti itu mau untuk melakukan penyelesaian kasusnya. Saya rasa yang menjadi beban dan menjadi salah satu penghambat kenapa kemudian dagelan politik, kalau pakai istilahnya Bang Sangap, itu selalu terjadi 5 tahun sekali, karena memang sistem dan juga kemauan politik dari penguasa, dalam hal ini presiden dan juga jajaran-jajaran eksekutif, untuk melakukan pembentukan pengadilan hak asasi manusia tidak pernah ada. Lain cerita kalau misalnya presiden dan juga para pejabat-pejabat pemerintah, begitu ya, terutama sekali Kejaksaan Agung, berani dan mau secara politik untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia ad hoc sesuai dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 soal pengadilan hak asasi manusia, maka kita tidak bisa menepati lagi orang-orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia hari ini punya keleluasan atau punya satu upaya beban moral. Tidak ada beban moral untuk kemudian melakukan bentuk-bentuk proses-proses keterlibatan dalam pemilu elektoral, begitu ya. Dan saya rasa itu yang menjadi poin permasalahan hari ini. Tidak pernah ada satu kebijakan pun untuk melakukan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah kasus penculikan, melalui mekanisme yang berkeadilan melalui pengadilan hak asasi manusia. Terima kasih. Niat membentuk pengadilan HAM dari pemerintah saat ini, Bang Sangap. Ya, halo. Ya, bagaimana tadi, apakah mendengar respon dari Mas Dimas yang mana kurang lebih bahwa bahwa asas keadilan itu harus ada pengadilan dengan metode diwujudkan dalam metode pengadilan, dan bahwa pemerintah saat ini tidak serius untuk menangani kasus HAM atau pengadilan HAM, membentuk pengadilan HAM sendiri. Saya setuju dengan Dimas secara teori kepastian hukum itu. Tapi secara praktik? Halo? Iya, halo. Jelas? Jelas. Ya, saya setuju dengan teori yang dimaksud. Kami juga di PBHI sering berdiskusi tentang itu. Nah, poinnya kan begini. Pertama, apakah ini problemnya pada Prabowo? Kan tidak. Prabowo itu saya katakan juga bagian dari korban. Ini PR bersama. Oke. Ayo kita selesaikan. Yang kedua, jangan ini digoreng jelang election. Gitu loh. Mengapa tidak dari awal, kalau sebelum katakan nanti selepas 2024 ini kabinet terbentuk, konsisten saja kontras dan lain-lain memperjuangkan itu. Jangan menuju election selalu ini muncul isunya segala macam. Sehingga jangan salah orang menganggap jadi ini tendensi gitu. Dan saya tuduh poin saja, saya strike. Saya juga pernah aktif di NGO, saya sampai sekarang ini masih anggota PBHI, saya sebagai di PBHI DKI Jakarta saya sebagai majelis, saya katakan bahwa
udahlah kawan-kawan tobat nasuha lah gitu loh. Oke, baik. Ya, ini kita baik. lah. Ini problem bersama. Saya katakan ini problem bersama. Tapi sekali lagi ini bukan dosanya Prabowo. Ini bukan kesalahannya Prabowo. Jangan tumpahkan kepada Prabowo dong. Fair dong kita. Gitu loh. Baik. Saya ingin bertanya lebih banyak, tapi waktu juga yang menentukan. Kita berharap apa yang dilakukan oleh Komnas HAM atau kawan-kawan itu dapat berakhir dengan baik. Siapapun itu nanti pemilu semoga berjalan dengan baik dan aman bagi semuanya. Terima kasih Mas Dimas, Bang Sangap. Saya titip buat Kontras. Cari itu harus Masiku. Oke, baik. Terima kasih Bang Sangap, Mas Dimas udah bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Mas.